Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah serta salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 izinkan untuk mempresentasikan tugas dari ekonomi internasional yang berjudul nilai tukar dan transaksi nilai tukar. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Reza Nugraha sebagai moderator, kemudian ada Firhafi Fahira sebagai pemateri, kemudian ada Joshua Gigo sebagai pemateri, kemudian Amel Junianti sebagai pemateri, kemudian Rian Irawan sebagai pemateri, dan yang terakhir Tiara Dewi sebagai pemateri. Langsung aja kita mulai presentasinya. Yang pertama akan dijelaskan slide berikut kepada saudara Joshua. Untuk waktu dan tempat, Joshua dipersilakan. Yang pertama ada pengertian nilai tukar uang. Definisi nilai tukar uang atau kurs atau foreign exchange rate antara lain dikemukakan oleh Abimanyu. Abimanyu adalah harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Karena nilai tukar uang ini mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangannya ditentukan oleh sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata uang tersebut. Pengertian lain dari nilai tukar ditulis oleh Oliver Blanchard dalam bukunya Macroeconomic, yang berarti nominal exchange rate as the price of the dominic. Ya, ini ada apa? Lanjut, Sa. Lanjut. Kok limit sih? Apanya limit, yuk? Tadi gua ada keterangannya limit loh. Jumlah. Maju, lanjut aja. Oh, ya udah. Sorry. Makroekonomik adalah nominal exchange rate as the price of the domestic currency in terms of foreign currency. Frank J. Farborit dan Franco Modlit memberikan definisi mengenai nilai tukar sebagai berikut. An exchange rate is different as an amount of one currency that can be exchanged per unit of another currency, or the price of one currency in terms of another currency. Dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas bahwa nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain. Next, menurut Abimanyu, ada dua cara untuk menyatakan nilai tukar uang, yaitu model Eropa atau indirect quote. Model tersebut adalah cara yang paling umum dipakai dalam perdagangan valuta asing antara bank seluruh dunia. Nilai tukarnya ditetapkan dengan menghitung berapa unit uang asing yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang dalam negeri. Yang kedua adalah model Amerika atau direct quote. Model tersebut didefinisikan sebagai harga mata uang asing dalam mata uang domestik atau berapa besar nilai rupiah yang digunakan untuk membeli satu mata uang asing. Metode tersebut dipakai di Indonesia. Oke, Jo. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Amel Junianti. Berikutnya bentuk sistem nilai tukar. Sistem nilai tukar sangat tergantung pada kebijakan moneter suatu negara. Bentuk sistem nilai tukar dapat dibagi dalam dua bentuk.
Berlianta 2004, yaitu yang pertama Fixed Exchange System, yang kedua Floating Exchange Rate System. Fakta yang terjadi di banyak negara di dunia menganut varian dari kedua sistem pokok nilai tukar di atas. Menurut Gillis Abimanyu, terdapat 6 sistem nilai tukar berdasarkan pada besarnya intervensi dan cadangan devisa yang dimiliki bank sentral suatu negara yang dipakai oleh banyak negara di dunia, antara lain sistem nilai tukar tetap, sistem nilai mengambang bebas, sistem Winterband, sistem mengambang terkendali, sistem crawling peg, yang terakhir sistem adjustable peg. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar uang. Dilihat dari faktor yang mempengaruhinya, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi permintaan valuta asing, yaitu yang pertama, faktor pembayaran impor. Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing, sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Sebaliknya, jika impor menurun, maka permintaan valuta asing menurun sehingga mendorong menguatnya nilai tukar. Yang kedua ada faktor aliran modal keluar. Semakin besar modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing, dan pada lanjutannya akan melemah nilai tukar uang. Aliran modal keluar meliputi pembayaran hutang penduduk Indonesia, baik swasta dan pemerintah, kepada pihak asing dan penempatan dana penduduk Indonesia ke luar negeri. Ketiga, ada kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan, maka semakin besar nilai permintaan terhadap valuta asing, sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. Sementara itu, penawaran valuta asing dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu yang pertama, faktor penerimaan hasil ekspor. Semakin besar volume penerimaan ekspor barang dan jasa, maka semakin besar jumlah valuta asing yang dimiliki oleh suatu negara. Dan pada lanjutannya, nilai tukar terhadap mata uang asing cenderung menguat atau apresiasi. Sebaliknya, jika ekspor menurun, maka jumlah valuta asing yang dimiliki menurun, sehingga nilai tukar juga cenderung mengalami depresiasi. Yang kedua, ada faktor aliran modal masuk. Semakin besar aliran modal masuk, maka nilai tukar akan cenderung semakin menguat. Aliran modal masuk tersebut dapat berupa penerimaan hutang luar negeri, penempatan dana jangka pendek oleh pihak asing, atau portofolio investment, dan investasi langsung pihak asing atau foreign direct investment. Sekian, terima kasih. Kemudian akan dijelaskan oleh Saudari Vivi. Di sini ada definisi nilai tukar atau kurs, foreign exchange rate. Antara lain ditemukan oleh Abimanyu dalam bukunya Memahami Kurs Valuta Asing adalah harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Karena nilai tukar ini mencakup 2 mata uang, maka titik keseimbangannya ditentukan oleh si penawaran dan permintaan dari kedua mata uang tersebut. Exchange rates, nilai tukar uang, atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan kurs mata uang, adalah catatan question harga uang asing foreign currency dalam harga mata uang domestic currency atau resikalnya, yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing. Nilai tukar uang mempresentasikan tingkat harga pertukaran dari satu mata uang ke mata uang yang lainnya, dan digunakan dalam berbagai transaksi, antara lain transaksi perdagangan internasional, turisme, investasi internasional, ataupun aliran uang jangka pendek antar negara.
yang melewati batas-batas geografis atau batas nilai tukar uang. Nilai tukar suatu mata uang dapat ditentukan oleh pemerintah otoris moneter. Seperti pada negara-negara yang memakai sistem fixed exchange rates, pun ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan-kekuatan pasar yang saling berinteraksi serta kebijakan pemerintah. Seperti pada negara-negara yang memakai rejim sistem, karena setiap negara dalam investasi dan perdagangan dengan negara lain. Tidak ada satupun nilai tukar yang dapat mengukur secara memadai daya beli mata uang domestik atas mata uang asing secara umum. Oleh karena itu, sejumlah konsep nilai uang yang efektif telah dikembangkan untuk mengukur rata-rata ketertimbang harga mata uang asing dalam mata uang domestik. Sekian, makasih. Kemudian akan dijelaskan step berikutnya kepada Saudara Rian. Di ke-6 ada pengertian yaitu tukar uang dan transaksi nilai. Pengertian nilai tukar uang adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di hari. Antara mata uang masing-masing negara wilayah, kata kurs mungkin bukan istilah yang asing bagi kita, namun dalam penerapannya masih banyak yang belum mengetahui pengertian dan rohnya dalam ekonomi bisnis. Kurs exchange rate satu mata uang terhadap lainnya merupakan bagian dari proses valuta asing. Nilai tukar merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk membeli satu mata uang asing. Kenaikan nilai tukar disebut apresiasi dan penurunan nilai tukar disebut depresiasi. Kadang-kadang Anda mendengar media massa melaporkan bahwa dolar sedang menguat dan melemah. Pernyataan ini biasanya mengacu pada perubahan-perubahan terbaru dari nilai tukar. Jika suatu mata uang mengalami apresiasi, dikatakan bahwa mata uang itu menguat karena dapat membeli lebih banyak uang asing. Demikian pula ketika mata uang mengalami apresiasi, katakan bahwa mata uang tersebut melemah. Selanjutnya. Selanjutnya. Udah ya? Udah itu. Berikutnya yang ketujuh, sejarah nilai tukar uang di Indonesia. Sejak tahun 1970, negara Indonesia telah menerapkan 3 sistem nilai tukar, yaitu sistem kurs tetap dari tahun 1970 sampai dengan 1978, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964. Indonesia menganut sistem nilai tukar tetap kurs resmi 250 atau US dollar. Sementara kurs uang lainnya dihitung berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Untuk menjaga stabilan nilai tukar pada tingkat yang ditetapkan Bank Indonesia melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing. Sistem mengambang terkendali dari tahun 1978 sampai dengan 1997. Pada masa ini, nilai tukar rupiah didasarkan sistem sekarang mata uang atau basket of currencies. Kebijakan ini diterapkan sama dengan dilakukannya devaluasi rupiah pada tahun 1978. Dengan sistem ini, pemerintah menetapkan kurs indikasi atau pembatas dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu. Pemerintah hanya melakukan intervensi bila kurs bergejolak melebihi batas atau bawah dari sistem kurs mengambang pada tahun 14 Agustus 1997 sampai dengan sekarang. Sejak pertengahan Juli 1997, nilai tukar rupiah terhadap US dollar semakin melemah. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mengamankan cadangan devisa terus berkurang, maka pemerintah memutuskan untuk menghapus tentang intervensi atau sistem nilai tukar mengambang terkendali dan mulai menganut sistem nilai tukar mengambang bebas atau free
floating exchange rate pada tanggal 14 Agustus 1997, penghapusan rentang intervensi ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kegiatan intervensi pemerintah terhadap rupiah dan memantapkan pelaksanaan kebijakan moneter dalam negeri. Terima kasih. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan ketika nilai tukar melemah menyebabkan pengaruh yang luas dan memiliki konsekuensi terhadap harga, upah, suku bunga, tingkat produksi, serta perekonomian secara luas. Maka dari itu, melemahnya nilai tukar sangat-sangat tidak bisa dibiarkan, karena itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu saja dari presentasi kelompok 6. Sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.